Pernah? Ya. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umat dan negara di zaman. Dan semoga kita semua termasuk umat yang insya Allah dapatkan syafaat dia di akhir akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini alhamdulillah kita sedang melaksanakan pengajian rutin Sabtu sore ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hasan Lingkungan. Marilah kita simak, kita dengarkan, kita pahami ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Ustaz Ahmad Hasan Lingkungan, waktu dan tempat disilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada sore ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kembali ke kitab ya Sahih Wasaya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, insya Allah kita akan bahas bab tentang wasiat Nabi terkait dengan keutamaan ya sholat di awal waktu. Ini berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya.
Jadi kata Abdullah bin Mas'ud dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali afdal? Ya. Apa amalan yang paling utama ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, as-salatu liwaqtiha. Dalam riwayat yang lain dikatakan as-salatu ala waqtiha. Dan di riwayat yang lain as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling utama adalah salat di awal waktu. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah yang paling utama? Beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Fama taraktu astaziduhu illa ir'aan alaihi, kata Abdullah bin Mas'ud di kalimat terakhirnya, yang artinya tidaklah aku meninggalkan untuk menambah pertanyaan kecuali karena aku kasihan sama beliau, ya, sama Rasul. Nanti beliau ya bosan mendengar pertanyaanku. Tadinya sih masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi setelah beliau bertanya 3, beliau menghentikan pertanyaannya karena kasihan tadi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya, hadis ini tadi dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa amalan itu Bapak Ibu keutamaannya bertingkat-tingkat. Gitu. Tentu ya, fa'afdalul a'mali ba'dal iman wa aksaruha sawaban as-salatu ala waqtiha. Seutama-utama amalan setelah iman dan yang paling banyak pahalanya, kata ya si penulis kitab ini, penulis kitab Sahih Wasaya Nabi atau Wasaya Rasul sallallahu, yakni as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya, ay al-muhafadzatu ala adaiha fi awwali waqtiha, atau menjaga salat pelaksanaannya di awal waktu. Nah, itulah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Maaf, ayat 238. Dalam Al-Quran ayat 238 Allah mengatakan, hafizu ala sholawat, jagalah oleh kalian solat-solat, ya, dijaga. Nah, maksudnya dijaga pelaksanaannya di awal waktu. Maka fal muhafadzah takunu bi adaiha awwala waqtiha, ya, khaufa fauti fadilatiha. Jadi yang dimaksud al-muhafadzah yang disuruh oleh Allah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 238, kan tadi Allah mengatakan hafidu ala sholawat, gitu ya, jagalah oleh kalian solat-solat itu. Nah, maksudnya menjaga agar solat itu dilaksanakan di awal waktu. Khawatir nanti kita akan kehilangan keutamaan solat tersebut yang dilakukan di awal waktu. Sekaligus, nah, hadis ini termasuk tadi surah Al-Baqarah ayat 38 menunjukkan apa? Hassun ala al-mubadarah, anjuran untuk bersegera sholat itu. Kalau sudah datang tiba waktunya maka segera lakukan sholat. Maka itulah jawaban yang disampaikan oleh Nabi ketika ditanya apa amalan yang paling utama. Ayyul a'mali afdal, apa amalan yang paling utama? Maka dijawab oleh Nabi as-salatu liwaqtiha.
Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nasihat Nabi, sholatlah di awal waktu. Sholat itu adalah a'zamul wasal bainal abdi wa rabbi. Sarana komunikasi yang paling agung antara hamba dengan Allah Tuhannya. Sholat adalah tiang agama. Nah, sholat mencakup sesuatu yang tidak dicakup oleh amalan-amalan yang lainnya. Sholat itu, kata para ulama, bisa membersihkan hati, tuhratan lil qalb, wastiftahu li abwabi al-ghuyub, bisa membuka pintu-pintu kegaiban, dan bisa memancarkan cahaya, ya. Karena tadi itu merupakan a'zamul wasl baina al-abdi wa rabbih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Seperti yang kita tahu, di dalam sholat ada takbiratul ihram, ada ruku, ada bacaan surah al-Fatihah, bacaan surah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada tasyahud, dan seterusnya. Ini satu kesatuan, ya, bangunan yang sangat mengagumkan dari sholat itu. Nah, maka sholat tadi adalah sarana komunikasi yang paling agung antara seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Sholat di awal waktu merupakan petunjuknya ala husnil imani wa quwwati, atas baiknya keimanan seseorang dan kuatnya iman seseorang. Nah, maka dia akan selalu berusaha sholat di awal waktu. Maka orang-orang yang menjaga sholatnya di awal waktu, Bapak Ibu, diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW, di akhirat kelak dia akan masuk surga. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya di awal waktu. Berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ini hadis qudsi. Apa kata Nabi? Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, iftaradtu ala ummatika khamsa sholawatin. Aku telah mempardukan kepada umatmu Muhammad salat 5 waktu. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji, kata Allah Ta'ala, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna, bahwasannya barang siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya tadi, atau di awal waktu, adkhaltuhul jannah, aku akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz, tapi orang yang tidak menjaga sholatnya, tidak melakukan sholat di awal waktunya, fala ahdalahu indi, maka tidak ada janji dariku untuk dia. Janji untuk dimasukkan ke dalam surga itu enggak ada. Janji itu tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak menjaga sholat di awal waktu. Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian. Hadis akhrajahu, ya, Ibnu Majah dari Qatadah radhiyallahu anhu. Ini hadis qudsi. Maka kata Allah, aku fardukan kepada umatmu sholat 5 waktu, dan aku janjikan kepadanya bahwa barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, di awal waktunya, aku pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Kalau enggak. Janji ini tidak berlaku bagi orang yang tidak melaksanakan sholat di awal waktunya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini berlaku untuk bapak-bapak juga ibu-ibu, gitu. Nah, kadang-kadang mungkin sebagian ibu-ibu sholatnya di rumah aja. Nah, apalagi ada sebagian ustaz yang mengatakan bahwa seutama-utama sholat bagi wanita adalah di rumahnya. Walaupun ada sebagian ustaz yang lain mengatakan tergantung. Ya, ada saat di mana sholat wanita di masjid itu lebih utama. Maka di Madinah itu, di Masjid Nabawi ada babun nisa,
ada tempat khusus untuk kaum wanita. Di zaman Nabi ada. Dalam keadaan wanita tersebut tidak membuka aurat, tidak memakai minyak wangi, tidak berhias, tidak bersolek, menjaga kemungkinan adanya fitnah, maka yang paling utama dalam situasi seperti itu sholatnya di masjid. Bapak Ibu, kalau kita sholat di masjid, kira-kira bisa di awal waktu atau tidak? Kemungkinan besar kalau kita sholat berjamaah, sholatnya di awal waktu. Tapi kalau kita sholat di rumah, biasanya diundur-undur atau tidak? Iya Bu ya? Nah nanti dulu. Bapaknya udah pulang dari masjid, ibunya belum sholat juga. Nah, seringkali itu yang terjadi. Nah maka tadi al-muhafadzah ala sholat itu maksudnya tadi melakukan sholat tersebut liwaktihinna au fi awwali waktihinna. Nah itulah orang yang oleh Allah dijanjikan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sayang kata penulis kitab ini, wa qad yastahinu ba'dul muslimin al-yawma bihadhil masalah. Banyak sebagian kaum muslimin yang meremehkan masalah ini pada hari ini ya, di zaman sekarang ini banyak umat Islam yang yastahinu itu menganggap enteng, sehingga payu akhiru as-salata an waktiha, mengakhir-akhirkan salat dari waktunya. Nah, dia jadi kena godaan syaitan. Nah, maka faman adha'a salataha bi awwali waqtiha al-yaum qad yudayyi'uha gadan bil kulliyati. Barang siapa orang yang menghilangkan waktu utama untuk sholat di awal waktu sekarang gitu ya, dia sholatnya dia tidak berusaha di awal waktu, kelak besok dia akan terus mengakhir-akhirkan sholatnya semuanya. Kalau sekarang dia mulai nanti aja deh, ini biasanya terjadi kalau kita tidak sholat berjamaah. Asar misalnya jam 3:05 gitu ya, di rumah sholatnya masih jam 3:10, nantilah masih lama, baru jam 3:15, kalau orang udah pada pulang dari masjid. Nah, orang yang sholat di rumah, dia maghrib jam berapa ya hari ini? Maghrib sekarang itu jam berapa? 17:34 ya, jam 5:34. Ini baru jam 5:10. Masih lumayan. Kalau di jam 5:10 itu, dia masih mikir 10:34 lumayan kan? Berapa menit itu? 24 menit. Nanti dulu deh. Ntar nanti tinggal 10 menit lagi. Terus begitu. Akhirnya ketika sudah tinggal 10 menit, ini keringetan nih. Mandi dulu lah. Mandi dia. Pas selesai mandi sudah masuk adzan gitu. Gara-gara apa? Tadi diakhirkan. Akhirnya sering nabrak waktu sholat berikutnya. Nah ini, maka itu nanti akan jadi kebiasaan Bapak Ibu dan sekalian. Nah itulah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 ya. Qala Allahu azza wa jalla ya, fa khalafa min ba'dihim khalafun adha'us shalah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Jadi ada nanti generasi setelah mereka yang adha'u as-shalah. Adha'u as-shalah itu maksudnya mengabaikan salat di awal waktunya, wattaba'u asy-syahawat, mereka mengikuti syahwat mereka, fasaufa yalqawna ghayya, maka kelak nanti di akhirat mereka akan mendapatkan keburukan di neraka jahanam. Itu kata penulis tafsir Al-Muyassar. Makna yalqawna ghayya itu yalqawna syarran fi jahannam.
au dolala atau kesesatan. Nah, orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat, adau as-sholat. Nah, itu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia mengatakan lam takun idu'atuhum tarukuha walakin adau al-waqta. Yang dimaksud adau as-sholat pada ayat ke-59 surah Maryam itu artinya bukan dia meninggalkan sholat, tidak. Dia sholat, cuma menghilangkan kesempatan terbaik untuk sholat di awal waktu. Nah, itulah nanti generasi-generasi yang akan datang. Nah, di antara sifat buruk mereka adau as-sholah wattaba'u asyahawat, menghilangkan waktu utama untuk sholat dan mereka mengikuti syahwatnya atau hawa nafsunya. Maka kelak nanti di akhirat mereka akan mendapatkan keburukan di neraka jahanam. Ini dari pandangan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, para sahabat Nabi, mereka itu adalah akhrasun nasi ala sholati fi awwali waqtiha. Orang yang paling semangat untuk melakukan sholat di awal waktu, para sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi pada umumnya seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman," barang siapa yang mau ketemu Allah besok dalam keadaan muslim, falyuhafid ala haula'i sholawat, hendaklah mereka menjaga sholat-sholat 5 waktu tersebut. Haitsu yunada bihinna, di mana mereka diseru untuk melakukan sholat tersebut dengan azan itu ya. Ada suara azan, itu seruan agar kita segera menghentikan seluruh aktivitas kita, pergi ke masjid sholat berjamaah. Allah sendiri, kata Abdullah bin Mas'ud, telah mensyariatkan bagi nabinya, syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Apa itu sunanal huda? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa inna as-shalah fi awwali waqtiha min sunanil huda. Sesungguhnya sholat yang dilakukan di awal waktu itu merupakan sunanul huda yang Allah syariatkan. Gitu. Jika kalian sholat di rumah-rumah kalian, maka niscaya kalian akan meninggalkan sunnah Nabi kalian. Kata Abdullah bin Mas'ud, walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka niscaya kalian sesat. Wa ma min rajulin, tidaklah ada seseorang, kata Abdullah bin Mas'ud, yatatahharu, wudu bersuci, fayusinu tahura, lalu dia memperbagus bersucinya wudunya, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, lalu setelah itu dia bersegera menuju ke masjid dari masjid-masjid yang ada, illa kecuali kataballahu lahu, Allah akan mencatat untuknya kebaikan, bikulli khutwatin yakhtuha hasanah. Jadi setiap langkah yang dia lewati itu dicatat untuknya sebagai satu kebaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat ingin di awal waktu berangkat ke masjid, saat kita melangkahkan kaki kita yang satu, Allah tadi mengatakan bahwa hambaku ini dia sengaja berangkat ke masjid, tidaklah ada yang mendorong dia untuk ke masjid kecuali langkahnya itu akan mendatangkan kebaikan. Bukan hanya itu, bahkan wa yarfa'uhu biha darajah, akan mengangkat dia ke derajat yang tinggi.
bagi siapa? Orang-orang yang sholat di awal waktu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi apakah ada pertanyaannya? Ketika Nabi masih hidup, ada orang-orang yang tidak mau sedekah ke masjid misalnya. Ada nggak Bapak Ibu orang seperti itu? Ada ya. Nah, tidak mau berangkat ke masjid ada? Ada. Padahal setiap langkahnya akan mendatangkan kebaikan, akan mengangkat derajatnya. Bahkan yang ketiga, ya apa yang ketiga? Wa yahuttu anhu biha sayyi'atan. Akan dihapus dengan langkahnya itu keburukan. Itu hebatnya orang yang sholat ke masjid tuh. Setiap langkahnya mendatangkan kebaikan, satu. Langkah yang lain mengangkat derajatnya. Yarfa'uhu biha darajah. Yang ketiga, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Ketika dia melangkah lagi, maka akan digugurkan darinya dosa. Nah, dosa. Akan gugur darinya dosa kalau dia berangkat sholat ke masjid. Nah, sungguh sangat sayang. Maka para bapak ya, para suami, kata Nabi tidak boleh melarang istri-istrinya untuk sholat di masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah, kata Nabi. Janganlah kalian larang istri-istri kalian